Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Oke, kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan tentang modal usaha santan kelapa itu berapa sih sebenarnya katanya. Dan apa menguntungkan sih enggak usaha santan kelapa ini. Nah, ini yang saya tekankan sekali lagi, di setiap daerah itu pasti berbeda-beda ya. Ada beberapa daerah yang jarang memakai santan. Nah, ini hati-hati jangan sampai nanti tidak dibeli dan ini akan menjadi investasi yang merugikan. Oke, nah buat Bapak Ibu yang seperti video saya sebelumnya, itu juga saya tekankan bahwa disurvei dulu, dilihat dulu, jangan buru-buru. Karena jadi setiap peluang usaha itu harus dilihat dengan jeli dan jelas, dan juga disurvei apakah ini banyak menggunakan santan kelapa di daerah Bapak Ibu. Jangan sampai modalnya tertanam dan sebenarnya tidak rugi, tapi bisa dijual lagi, dan kalau dijual lagi pasti harganya jatuh ya. Nah, ini yang saya tekankan, ayo kita kalau mau usaha lakukan dulu survei, lihat dulu situasinya, apakah bahan bakunya juga ada. Nah, ini salah satu juga, kalau bahan bakunya agak langka, nanti Bapak Ibu agak susah ya untuk mencari bahan baku. Nah, ada beberapa pertanyaan juga di daerah Riau ini masih lumayan, masih bisa, karena di sini banyak petani kelapa yang menanam pohon kelapa dan cukup banyak di sini ya. Nah, orang luar kadang ada yang ngambil, tapi nggak jauh, yaitu daerah Dumai, Duri, masih dekat-dekat. Oke. Nah, ini yang saya tekankan, tapi saya ingin lebih menyampaikan usaha santan kelapa ini modalnya berapa gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin jawab. Nah, untuk modal usaha santan kelapa ini lumayan ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jangan dianggap remeh ya, maksudnya ini dari modal mesin kelapanya aja atau peras santannya aja itu sekitar 8 juta, itu belum ongkos kirim ya. Nah, bersihnya sekitar 10 juta. Kalau mesin yang standar, nah yang saya pakai itu 10 juta mesinnya Robin. Dan ini sudah berjalan sampai sekarang, dan mudah-mudahan tetap awet karena saya sendiri yang pakai dan saya sendiri yang merawat. Jadi saya tahu dari awal itu memang saya sendiri yang megang. Oke. Nah, biar Bapak Ibu tahu kondisi mesin, jadi mesin ini jangan terlalu dipaksa, karena kalau dipaksa terus menerus itu akan cepat rusak ya. Jadi makanya standar aja, jangan terlalu diperas kencang gitu. Nah, ada di dekat daerah saya juga, mereka selalu gunakan itu sangat kencang sekali, karena mungkin rame ya. Awal-awal pasti karena santan ini tidak banyak yang jual di tempat saya. Nah, sekarang itu udah lumayan banyak yang menjual santan kelapa. Nah, oleh sebab itu mesin itu harus dijaga satu orang ya, biar kondisinya nggak cepat rusak. Oke. Nah, itu dari modal apa namanya persantan aja sudah 10 juta. Itu yang saya punya. Oke. Nah, untuk mesin parut kelapanya sendiri, parut ya. Nah, parutnya itu saya standar aja ya, maksudnya langsung parut gitu. Jadi dibelah langsung parut, tidak dipecah lagi. Karena kalau pecah repot ya, kadang ada yang lengket. Nah, itu buat lama. Kalau yang saya miliki, yang saya langsung parut gitu, pakai mesin kelapa yang ada bundaran di tengahnya itu. Nah, itu mungkin yang standar ya. Kalau ada yang terbaru, dia harus dipecahkan dulu baru dimasukkan gitu. Nah, menurut saya kalau saya lebih cepat pakai yang langsung parut gitu ya. Dibelah langsung diparut. Dan kepalanya itu bisa diganti, dimodifikasi.
Nah, itu saya beli biasanya kepalanya itu sekitar 85.000. Nah, nanti kita totalkan semuanya berapa ya. Oke. Nah, setelah itu mungkin Bapak Ibu bisa beli tempatnya, wadahnya untuk menampung santan. Terus ada gayungnya. Gayungnya itu ada ceret yang dari plastik. Itu sekitar 10 ribuan ya. Kalau yang wadahnya itu yang bulat gitu dari plastik itu sekitar 78.000, atau yang lebih besar lagi ada 100-an lebih. Oke. Nah, lalu timbangan. Nah, kalau timbangan tadi sekitar 158.000, itu sudah sampai 10 kilo beratnya untuk timbangan. Nah, ini bisa digunakan, mana tahu Bapak Ibu perlu timbangan yang besar. Nah, ini persiapan aja. Mudah-mudahan lancar ya usaha santan kelapanya. Nah, itu ya yang harus Bapak Ibu punya. Oke, nanti kita hitung terakhir ya. Terus apa lagi ya? Tadi mesin prasantannya itu udah wajib ya. Terus parutnya juga wajib. Terus wadahnya, gayungnya, timbangan itu juga wajib. Dan satu lagi mesin pendingin. Bukan mesin pendingin, maksudnya tempat pendingin atau kulkas ya. Kulkas itu harus punya, supaya biar tidak cepat basi. Jadi kalau terlalu lama taruh di luar nanti takutnya cepat basi ya. Biasanya kalau udara udah mulai panas, nah cepat-cepat Bapak Ibu dan teman-teman itu harus taruh di tempat yang sejuk biar tidak mudah basi ya. Oke. Nah, itu juga wajib dipunya. Oke, kalau pengen usaha santannya itu lancar. Nah, ini tadi saya survei itu modalnya sekitar 2.650.000. Itu yang standar kecil. Jadi bisalah untuk beberapa santan disusun di depan, dan ini bisa menjaga stabil suhu dari santan ini biar tidak cepat basi. Oke. Nah, lalu apalagi ya? Kelapa. Nah, untuk awalnya mungkin Bapak Ibu bisa beli kelapanya itu sekitar 200-an aja dulu ya untuk pemula. Nah, kira-kira nanti kalau sudah jalan itu bisa ditambah jadi 500 butir. Nah, kelapa yang 200 butir itu biasanya kalau di sini sekitar 3.500 satu butirnya. Itu kelapanya udah bagus ya. Jadi udah pilihan, kelapanya besar dan padat isinya. Itu sekitar satu butirnya 35.000 kali 200 butir kira-kira. Nah, itu nanti saya hitungkan seperti apa dan totalnya berapa. Oke. Nah, itu dia yang wajib dipunya untuk usaha santan kelapa. Karena kalau ini tidak ada salah satunya nanti bisa berdampak pada santan Anda. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa juga ya promosi di online. Sekarang kan lagi maraknya online, semuanya serba online, dan Bapak Ibu bisa menambah penghasilan lewat online. Oke. Nanti saya akan hitungkan lagi ya. Untuk modal usaha santan kelapa ini memang lumayan. Jadi hati-hati, dan ini perlu survei buat Bapak Ibu yang pengen usaha santan kelapa. Jadi benar-benar ya, jangan disepelekan, karena nanti takutnya Bapak Ibu kecewa setelah menjalankan usaha santan kelapa ini ya. Oke, yang perlu itu memang survei dulu dan dilihat kondisinya. Apakah di tempat Bapak Ibu itu ada orang yang menjual kelapa atau banyak petani kelapa. Terus apakah banyak yang menggunakan santan, itu juga harus
disurvei, jadi jangan asal ya, jangan buru-buru. Ingat, setiap usaha itu perlu konsisten juga, jadi jangan baru beberapa minggu, beberapa bulan sudah kayaknya tidak ada yang beli langsung putus. Jangan, karena setiap usaha itu memang perlu harus kesabaran dan juga konsisten, itu diperlukan. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memulainya bagi yang punya modalnya, dan cukup, jangan sampai pas-pasan ya, karena nanti takutnya dia ada biaya cadangan. Ini biaya cadangan aja ya, biar Bapak Ibu tidak terlalu khawatir. Oke. Baiklah, mungkin itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang pengen usaha santan kelapa. Nah, modal total semuanya itu ya sekitar gini ya. Yuk disimak total semuanya, saya kasih tahu ya.